Salam saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil presentasi saya melalui jurnal yang telah saya analisis secara eksegetis teologis. Perkenalkan, nama saya Sunyi Manzai. Saat ini saya berada di tingkat 2 semester 4 dengan program studi kependetaan teologi. Saya bersekolah di STT Elohim Indonesia, Stella, yang berada di Kecamatan Ampel Gading, Desa Baroto, di Jalan PGAK. Pada kesempatan ini, yang berharga ini, izinkan saya memaparkan draft hasil penelitian teologi saya yang berjudul Rekonstruksi Doktrin Kematian dengan analisis eksegetis teologis tentang intermediate state dalam Lukas 16 ayat 19 hingga yang ke-31. Melalui presentasi ini, kita akan bersama-sama membedah dan mengurai kebenaran Alkitabiah mengenai ruang antara pasca kematian secara objektif, historis, dan gramatikal. Untuk latar belakang dan kerancuan pada ini, saya mengambil kerancuan teologis. Kita sering pasti mendengar atau bahkan di sekitar kita bahwa kerap menyamakan istilah-istilah esensial dunia orang mati akibat inkonsistensi penerjemahan dalam bahasa lokal. Kata Seol, Hades, dan Gehenna adalah sering sekali disederhanakan secara keliru dengan pandangan seragam, yaitu alam maut atau neraka. Dan ini mempunyai bahaya secara sekunder. Ketidakpastian konseptual melahirkan ruang bagi ajaran non-Alkitabiah seperti soul sleep atau jiwa tidur yang mengklaim jiwa tidak sadar hingga kebangkitan. Hal ini mendistorsi pengharapan iman Kristen akan kondisi secara pasca kematian anatomi. Saya melakukan pendekatan ini secara pendekatan hermeneutika dengan 3 poinnya, yaitu analisis konteks, sifat sastra, analisis gramatikal. Analisis konteks ini yaitu melacak transisi pemikiran eskatologis Yahudi dari masa timur dekat kuno atau dalam perjanjian lama hingga masa intertestamental dan Helenistik. Sifat sastranya yaitu menguji sifat genre sastra Lukas 16 ayat 19 hingga 31 untuk menentukan posisi di antara perumpamaan versus narasi deskriptif faktual. Dan yang terakhir adalah analisis gramatikal. Kita membedah teks asli Yunani atau Nestle Aland dengan bantuan konformitas leksikografis guna melakukan penafsiran morfologis yang presisi. Kita akan ke jembatan Seol ke Hades atau kata alam maut dalam bahasa Ibrani ke bahasa Yunani atau dalam dunia PL ke dunia PB. Secara intertekstual terdapat progresi wahyu yang menyatukan konsep perjanjian lama dan perjanjian baru. Seol dalam PL digambarkan secara samar, puitis, dan kolektif sebagai tempat di bawah bumi untuk semua orang mati. Dan Hades perjanjian baru melalui Yesus, tabir Seol dibuka, diperkenalkan topografi teologis spesifik berupa kompartemen terpisah. Dan terakhir adalah kitab Septuaginta, menerjemahkan kata Seol sebanyak 61 kali dari 65 kemunculan dengan istilah Yunani kata Hades. Dalam Markis Hades versus Gehenna, dimensi perbandingan. Hades dalam Lukas 16 ayat 23, status waktunya itu sementara atau temporary dengan intermediate state. Sedangkan kondisi manusia pada Hades itu hanya jiwa atau roh, dan itu terpisah dari tubuh fisik. Topografinya itu terbagi tempat siksaan dan pengakuan Abraham, dan titik terakhir yaitu dihancurkan dan dilemparkan ke lautan api. Gehenna dalam Matius 5 ayat ke-22, Markus 9 ayat yang ke-43, status waktunya itu kekal dan final atau eternal atau juga eskatologikal. Sedangkan kondisi manusia pada saat itu, jiwa dan tubuh fisik yang telah dibangkitkan. Dengan topografi, lautan api tunggal tanpa sekat ketentraman. Dan titik akhirnya yaitu tempat akhir penghukuman iblis dan orang-orang fasik. Sifat sastra Lukas pasal yang ke-16, keunikan tekstual. Meskipun berada dalam runtunan pengajaran naratif Injil Lukas, teks ini memiliki elemen yang sangat berbeda dari perumpamaan Yesus lainnya. Contohnya, yang pertama yaitu tidak diawali dengan kalimat pengantar perumpamaan standar. Dan yang kedua, menyebutkan nama personal secara spesifik, Lazarus dan Abraham. Sedangkan refleksi realitas realnya, yaitu secara teologis, Yesus tidak mungkin menggunakan dongeng fiktif atau kebohongan budaya demi mengajarkan sebuah kebenaran yang agung. Eksistensi dialog, kesadaran, dan rasa sakit pasca kematian mencerminkan realitas objektif yang menanti manusia di sebalik tabir fisik. Analisa gramatikal teksnya,
yaitu dari kata bahasa Yunani yaitu hede, itu kata benda dengan memiliki kata benda yaitu datif maskulin singular, dan ini memiliki fungsi lokatif statis dengan menegaskan adanya dimensi spesial atau spasial wilayah real bagi jiwa non fisik, bukan kondisi psikologis secara abstrak. Dan yang kedua adalah hiperkon, kata kerja, memiliki present, aktif, dan partisip, berfungsi sebagai duratif. Eksistensi dan kesadaran personal terus berlangsung tanpa terputus begitu kematian fisik terjadi. Dan yang terakhir adalah bahasa noise. Kata benda memiliki kata datif feminim plural, yaitu bermakna siksaan atau batu uji. Bentuk jamak atau plural menunjukkan intensitas, ketajaman, dan ragam penderitaan yang konkret secara emosional dan spiritual. Kesadaran jiwa yang utuh, 100% kesadaran jiwa. Mematahkan doktrin soul sleep. Kita akan mematahkan doktrin soul sleep ya dengan Lukas 16 ayat 19 ayat 31. Secara radikal menunjukkan bahwa jiwa tidak tidur atau tidak sadar dalam pasca kematian. Orang kaya di dalam Hades digambarkan mampu melihat atau dalam bahasa Yunani hora dan mengidentifikasi Abraham dan Lazarus. Kedua, merasakan penderitaan secara sadar. Ketiga, memiliki memori sejarah kehidupan di bumi atau mengingat kelima saudaranya. Keempat, memiliki kapasitas kognitif untuk berdialog secara logis. Segmentasi ruang antara pengakuan Abraham dan tempat sengsara. Kalpois autou dalam bahasa Yunania, yaitu tempat penampungan jiwa sementara bagi orang benar yang dibenarkan karena iman. Suasananya digambarkan penuh kedamaian, sukacita, dan perhentian bersama Bapa orang beriman. Dalam bagian perjanjian baru yang lain, kompartemen indah ini disebut juga sebagai Firdaus. Sedangkan tempat sengsara, Enbasonois dalam bahasa Yunani, yaitu kompartemen bagian bawah yang menampung jiwa orang fasik. Tempat ini berfungsi sebagai penderitaan antisipatif sebelum hukuman akhir di Gehenna. Kedua kompartemen ini dipisahkan secara absolut oleh jurang hebat yaitu Kasma Mega. Eksistensi personal jiwa. Eksistensi manusia di alam antara tidak melebur ke dalam ketiadaan ataupun kehilangan keunikan personalnya. Sifat ingatan dan pengenalan diri ini tetap bertahan sebagai bagian dari keadilan ilahi. Ini adalah rekonstruksi teologi doktrin kematian. Sedangkan untuk implikasi bagi gereja atau untuk implikasi bagi kita semua, yaitu saya memberikan 4 poin. Yang pertama adalah pembersihan mimbar. Gereja harus berhenti mengkhotbahkan Lukas 16 sebagai neraka akhir atau Gehenna. Jemaat perlu diajarkan ini masa eskatologi yang akurat mengenai intermediate state. Yang kedua adalah peneguhan pastoral, memberikan penghiburan kokoh bagi orang percaya bahwa kematian fana adalah gerbang transisi menuju perhentian sadar yang penuh kedamaian bersama Kristus atau Firdaus. Ketiga adalah proteksi terhadap praktik klinik. Jiwa orang mati berada di bawah penguasaan ilahi atau di bawah pengawasan ilahi dan tidak memiliki akses ke dunia fisik. Ini meruntuhkan praktik spiritisme, pemanggilan arwah, ketakutan hantu, gentayangan, maupun ritus doa bagi orang mati. Keempat adalah penguncian kesempatan. Kita menegaskan urgensi pertobatan sekarang juga. Keputusan iman hanya berlaku selama manusia hidup di dalam tubuh fana ini. Dan setelah itu inilah yang bisa saya sampaikan. Mungkin jika ada salah kata atau kekurangan, boleh diberikan saran, masukan, dan dukungan. Sehingga apapun yang telah menjadi kekurangan, kita dapat melengkapinya dengan secara bersama-sama hanya untuk memperlihatkan nama Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih dalam khotbah dalam kitab Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan saudara-saudari dalam mendalami kebenaran firman Tuhan hari ini. Semoga pemahaman akan ruang antara ini semakin meneguhkan iman, memurnikan etika hidup, dan menguatkan pelayanan pastoral kita. Salam sejahtera.